Baik, kita akan lanjut ke Putri dengan presentasinya. Apakah sudah siap? Perkenalkan, nama saya Putri Krisdayanti. Pada pagi ini saya akan membawakan materi tentang peran agama dalam politik. Lalu rangkaian pembahasannya, yang pertama ada pengertian politik, pandangan Islam dalam politik, kontribusi agama dalam kehidupan berpolitik, peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pembahasan yang pertama, pengertian politik. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, polis, yang berarti kota yang berstatus negara. Pada kamus besar bahasa Indonesia, politik diartikan dalam pengetahuan yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti sistem pemerintah dan dasar pemerintahan. Secara umum, istilah politik dapat diartikan sebagai kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, dan pembagian atau alokasi. Sedangkan konsep politik yang paling utama adalah negara. Selanjutnya ada pengertian politik Islam. Islam secara substansi adalah siasah, yaitu menghendaki agar umat menjalankan kepemimpinan politik. Kemudian politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah sasayasusu atau siasah, yang berarti mengurusinya, melatihnya, serta mendidiknya. Dan secara bahasa adalah cara pemerintah Islam mengurus urusan rakyatnya, urusan negaranya, umat dan rakyatnya terkait dengan negara, umat dan bangsa lain. Urusan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Yang mana pada masa Rasulullah SAW, makna siasah atau politik tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalanya. Lalu kata tersebut digunakan dalam peraturan urusan-urusan manusia, dan pelaku pengurusan-urusan manusia dinamai politikus atau siasium. Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurusi susu rakyatnya saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya dan menjaganya. Selanjutnya pandangan Islam dalam politik. Islam memiliki konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep yang sudah ada. Sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada, sifat terbuka Islam dalam politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidak akan menetapkan konsep politiknya secara merinci. Akan tetapi politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya mencoret politik tanpa ada corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang dinamakan ialah Islam yang pensiun. Orientasi utama politik Islam yang terkait dengan masalah kekuasaan yaitu tegaknya hukum Allah di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah. Sementara manusia pada dasarnya sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Bahkan Islam menentang adanya penguasaan absolut seseorang manusia atas manusia lain. Selanjutnya, kontribusi agama dalam kehidupan berpolitik. Agama itu sangat penting di segala aspek kehidupan umat manusia. Selain itu, agama juga berperan untuk menanamkan jiwa dan raga. Dengan agama yang kita yakini, hidup akan lebih baik dan indah. Dengan agama kita akan berbijak menyikapi sesuatu. Contohnya di zaman Nabi Muhammad, agama berperan penting dalam segala bidang, termasuk pemerintahannya. Islam adalah solusi segala permasalahan di dunia ini dengan kesempurnaan ajarannya atau syariah. Kesempurnaan Islam dapat ditelaah dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang mengatur pola kehidupan manusia, mulai dari terkecil hingga terbesar, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, ketatanegaraan, budaya, seni, akhlak, etika, keluarga, dan lain-lain. Islam bukanlah semata agama, namun juga merupakan sistem politik. Islam lebih dari sekedar agama. Islam mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Islam merupakan sistem peradaban yang lengkap yang mencakup agama dan negara secara bersamaan. Dalam hal politik, Islam mengatur bagaimana seseorang pemimpin harus bersikap terhadap rakyatnya. Dan bagi seorang pemimpin ada pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan terhadap rakyatnya di akhirat nanti. Ada batas-batasan yang diberikan terhadap seorang pemimpin. Lalu peran agama dalam mewujudkan
mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Islam mempunyai peran penting terhadap terbentuknya negara Indonesia dan telah menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. Meskipun negara juga mengakui 5 agama lain sebagai agama resmi, alih-alih menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam, umat Islam di Indonesia lebih memilih menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada untuk menuju sebuah persatuan sesuai dengan untuk bangsa Indonesia. Melahirkan Tunggal Ika. Dalam sudut pandang Islam, perbedaan adalah sebuah fitrah yang kemudian diimplementasikan oleh umat Islam Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan tanah air, serta penerimaan Pancasila sebagai ideologi dan asas negara Indonesia. Sifat kompatibel dalam Islam inilah yang menjadikan Islam menjadi komponen penting dalam menjaga persatuan bangsa. Agama memberikan penerangan kepada manusia di dalam hidup bersama, termasuk dalam bidang politik atau bernegara. Penerangan itu antara lain: 1. Perintah untuk bersatu, yang kedua, larangan untuk saling curiga, ketiga, mematahkan fungsi peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika, yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama. Yang kelima, meningkatkan dan menetapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang harmonis dan saling menghormati. Yang keenam, meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Yang ketujuh, meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Buat teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurhalifah. Pertanyaannya, apa itu Islam parsial, lalu apa akibat bila Islam mendekati secara parsial? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Apa itu Islam parsial, lalu apa akibat bila Islam dipahami secara parsial? Islam parsial adalah Islam yang bercorak politik tanpa adanya corak agama yang seharusnya ada di dalam Islam itu sendiri. Lalu akibatnya jika Islam dipahami secara parsial, Islam akan kehilangan jati dirinya yang seharusnya ada di keagamaan yang menuntut umat ke jalan ketakwaan kepada Allah, tapi malah ke politik yang urusannya duniawi semata. Terima kasih. Ada silakan. Perkenalkan, nama saya Dede Sulat. Pertanyaannya, Islam mempunyai peran penting dalam terbentuknya Indonesia dan hampir seluruh warga Indonesia mayoritas Islam. Lantas mengapa di Indonesia tidak membentuk negara Islam saja, tetapi memilih mengakui agama lain yang ada di Indonesia secara resmi? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Islam mempunyai peran penting dalam terbentuknya Indonesia dan hampir seluruh warga Indonesia mayoritas Islam. Lantas mengapa Indonesia tidak membentuk negara Islam saja, tetapi memilih mengakui agama lain yang ada di Indonesia secara resmi? Jawabannya, karena umat Islam yang ada di Indonesia lebih memilih untuk menjembatani seluruh perbedaan-perbedaan dan keragaman agama, adat istiadat dan kepercayaan. Dikarenakan Islam tidak ingin orang atau warga Indonesia masuk Islam karena terpaksa dan bukan dari jati diri sendiri atau dari hati dirinya sendiri. Terima kasih. Next, selanjutnya silakan memberikan pertanyaan. Silakan. Saya pertanyaan saya, apa yang terjadi bila adanya rasa curiga dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa? Pertanyaannya, apa yang terjadi bila adanya rasa curiga dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa? Jawabannya, tidak tercapainya kesatuan antar manusia karena di dalam diri sudah menaruh pikiran-pikiran yang negatif, sehingga mengakibatkan hubungan dan keharmonisan antar keluarga, kerabat, dan lain-lain. Lanjut, silakan memberikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Regina. Mengapa kepemimpinan dalam Islam sangat penting? Soalnya
Soalnya mengapa kepemimpinan dalam Islam sangat penting? Kepemimpinan Islam merupakan wadah untuk menciptakan keselamatan publik. Di tangan seorang pemimpin inilah ditentukan seperti apa nasib dan masa depan dari rakyat dan bangsa negara itu sendiri. Oke, lanjut silakan berikan pertanyaannya. Silakan. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama. Soalnya apa yang dimaksud meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama? Maksudnya seperti penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral, sehingga sistem pendidikan nasional bisa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Next, yang terakhir silakan memberikan pertanyaannya. Menurut Anda dari segi politik dan sosial, apakah pengaruh dari ajaran Islam masih terasa hingga sekarang? Pertanyaannya, menurut Anda dari segi politik dan segi sosial, apakah pengaruh dari ajaran Islam masih terasa hingga sekarang? Jawabannya masih, karena adanya kiai, ulama, habib, dan peninggalan kerajaan Islam masih sangat terasa, serta dari segi sosial hilangnya atau terhapusnya sistem kasta dan perbudakan. Baik, buat teman-teman Putri, terima kasih telah memberikan pertanyaan kepada Putri. Selanjutnya Ibu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Seharusnya karena Islam mendalilkan bahwa Islam itu sebenarnya Islam yang kafah, dengan kafah secara keseluruhan, tidak mengambil setengah-setengah. Jadi menjalankan artinya kafah ya menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan. Kalau sudah melaksanakan ini semua, insya Allah aman, ya kan? Ada yang kita tidak setuju dalam Islam, boleh, tapi kita tidak boleh menafikan. Contoh ya, poligami. Ada yang tidak setuju? Ya pasti kan tidak setuju. Setuju, Bu. Ya kan? Ya kan? Boleh yang tidak setuju, tapi jangan menafikan bahwa itu adalah hukum Allah. Ya, bahwa ini hukum Allah, boleh poligami. Saya tidak setuju, tidak cuma tidak sanggup. Oke, kalau saya tadi utarakan, kalian aman. Tapi kalau utarakan, saya tidak setuju. Berarti kalian menentang agama hukum Allah. Apa sih manfaatnya poligami itu? Kalian yang belum nikah memang belum tahu. Wanita itu punya keterbatasan. Kebalikan dengan perempuan. Kalau laki-laki bisa ada orang laki-laki itu selalu tua, berapa? Selalu tua, selalu berminyak. Kalau perempuan masih umur menopause, itu sudah mulai lemah. Sementara laki-laki ini kan kebutuhannya yang harus kita penuhi. Justru
Allah itu sampai dia bersandar di pisang, makanya dengan pisang apa namanya? Pisang itu pernah jadi masak saking dia marah ketika si Abdul siapa suaminya? Hah? Ali bin Abi Thalib itu mau poligami. Fatimah nggak mau, setuju, dan Rasulullah juga tidak setuju anaknya dipoligami. Coba, ya tapi tidak menentang Allah, karena Rasul sendiri berpoligami karena perintah Allah, ya kan? Dia berbagi ketika sudah sakit, ya ada yang ngurusin satu, kita usulkan ibadah. Kenapa harus berpikir macam-macam, ya kan? Itu sudah lewat kita. Berbagi lagi dengan yang lain, kalau sama ya. Ada yang sebenarnya, ada sebenarnya. Perempuan nggak ada yang sebenarnya di Bandung. Berbagi cinta, ya kan? Itu contoh saja. Jadi kalau mau menerima, ya kita tetap terima masalah kita tidak setuju. Di hati saja. Saya tidak sama dia. Kalau misalnya istilahnya ini tidak itu agak sedikit misalnya istri saya ini tidak menjadi poligami tapi dia berlaku itu termasuk Kenapa sudah mensuami istri? Ya kan di sana, kita itu merasa istri kamu apa? Kalau dia berikhlas hebat, kan begitu. Kalau misalnya istrinya dari awal memang tidak mengerti, istrinya belum sadar. Enggak, mungkin bilang gitu. Itu apa aja? Ya kan? Nah, ini mau berikan Bu, mau bertanya, berarti kalau misalnya si istrinya mengizinkan, sah Bu? Boleh? apa juga harus tahu diri. Misalnya sudah lama nikah, nggak punya anak, harus tahu diri. Itu pasti saya laki-laki. Ibu pernah survei sama laki-laki sudah lama tidak punya anak, tapi merasa ada diri tidak sih. Tapi karena sayang yang istri, kasih yang istri, tetap bertahan. Tidak berdosa membiarkan orang dalam kesalahan. Saya istri suami. Kenapa? Dia meninggal tapi istrinya tidak mengizinkan, kemudian merasa harga diri. Ibu dengar sendiri teman-teman. Saya lebih baik naudzubillah saya. Saya lebih baik akhir daripada dia yang bilang istighfar. Nanti suami justru lagi. Ya kan benar. Suaminya justru ini. Coba, ada luar biasa ceritanya. Karena aku tidak punya anak. Jadi jangan main-main. Ya. Harus betul-betul ada keikhlasan dan juga yang itu nanti juga kalau yang dari segi istrinya yang bermasalah harus silakan menghibur pahala luar biasa. Untuk apa bertahan kalau pasangan kita menderita? Ya enggak? Kita dapat pahala loh. Malah enak kan ada teman menghibur, ada anak kecil itu. Main rasanya orang yang punya anak kecil. Dan rahmat Allah akan semakin turun kepada anak kecil itu. Jangan jalannya. Jangan melupakan poligaminya. Terus ini ada pengaruh politik di negara kita luar biasa. Bahkan kalau kita katakannya kemerdekaan Indonesia itu adalah biasa. Karena banyak umat Islam yang berkembang. Jangan salah. Yang banyak Islam yang berkembang. Mulai dari santri ulama, biasa perjuangannya. Kemudian apa? Mobil itu memang ada saudara. Tadi ada sosial. Islam mengajarkan tadi. Fa'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adillah kamu. Karena berlaku adil itu akan mendekatkan kepada takwa. Apa yang paling tinggi saya takwa? Tidak. Bahkan kita puasa itu adalah untuk menjadi orang-orang yang goalnya itu bertakwa. Jadi imannya manusia. Karena orang yang bisa berlaku adil itu mendekatkan kepada takwa. Keadilan sosial, ya kan? Nah, apa lagi? Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan musyawarah Islam. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dalam setiap
urusan. Nilai-nilai Islamnya ini luar biasa. Yang paling wahid nomor 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan siapa yang berkuasa? Bisa itu. Ayo jujur. Ini Allah, waktu ini kata Allah. Satu-satunya Tuhan, sembahkan. Tuhan berikan. Esa. Ya, paham ya? Kita menjelaskan. Ini luar biasa. Islam ini mendasari menjiwai Pancasila. Semuanya ada dalam Islam. Dasar-dasar. Jadi pengaruhnya sangat ya, cinta umat Islam kepada Indonesia ini jangan diragukan. Bagaimana kepemimpinan Islam pada saat ini? Saya kan belum dikatakan. Bagaimana ciri-ciri pemimpin Islam? Bukan, ya? Pemimpin Islam yang baik itu tentu saja harus meneladani kepemimpinan Rasulullah. Oh, apa sifat-sifat Rasulullah itu? Ada yang paham? Ada pernah dengar atau pernah belajar di SMA? Siddiq, ya kan? Amanah, amanah, tabligh, siddiq, jujur. Kalau sudah jujur, insya Allah semua makmur. Ya. Banyak orang baik, tapi jujur saja ya. Karena satu yang kalian lihat, setiap orang jujur pasti baik. Tapi setiap orang baik manis ngomongnya. Ibu loh saya ibu. Maaf, ibu tahu berapa besar 200 besar itu. Orang yang Masya Allah kalau kalian lihat tidak mungkin dia beribu. Ngomong aja lembutnya Masya Allah. Cantik lagi teman-teman ini. Aduh ya, aduh. Ibu itu terus keras. Karena wajar itu kan pelatih pidato itu suaranya. Tidak nyangka kalau ternyata musang berbulu. Baik kok sama orang luar biasa. Nasi apa? Itu cuma modus ternyata. Baik kan? Secara kasat mata baik ya. Senyum selalu tersenyum-senyum. Susah melatih senyum. Tapi kita ada latihan senyum karena sehari dari sini 2 kali orang muda. Dan senyum itu harus ikhlas. Ada tekniknya senyum ikhlas itu. Tarik, tahan. Jangan senyum. Senyum juga tapi senyum ikhlas. Latihan itu kan. Itu untuk memberikan di dalam hati senyum. Bayangkan yang indah. Otomatis kan juga ingat ya kasih jangan menundukkan mata. Coba kaitkan mata itu. Tidak ada pertanyaan. Ada teknis ini. Di sini saja. Jangan sampai kemarin sampai ke sini. Akhirnya ada yang bergabung dan ada tulis. Kan ada cerita. Jangan berusaha untuk mengeringkan mata, mengeringkan dada. Cepat jadi kedua. Kita di kemana-mana kita jadi sudah. Dari apa dari jujur ya, dari jujur Siti. Terus fatona, apa fatona itu? Das. Cerdas dengan pintar tadi bedanya. Beda. Kalau cerdas gimana? Cerdas itu sudah pasti pintar kok bener-bener ya. Kalau pintar cerdas itu adalah orang yang bisa memecahkan masalah. Kalau pintar itu misalnya yang menghafal yang di sini A, di sini A, itu pintar. Pintar yang itu.
dengan apa. Tapi untuk cerdas, dia bisa mengatasi situasi sesulit apapun, ya. Jadi dia bisa memecahkan masalah. Kalau kita belum tentu, apa aja yang disalin di buku ada di situ. Nggak bisa yang disuruh ini nggak bisa. Jadi nggak bisa. Nah, harus cerdas. Ketiga apa? Amanah. Ya, tadi sidik, jujur, amanah, menyampaikan. Tatana apa? Amanah tidak percaya, salah. Tatana cerdas, terus yang terakhir tablik, menyampaikan. Menyampaikan apa? Kita loh wajib menjadi harus mempunyai sifat tablik menyampaikan. Makanya kata Rasul, baligu ani walau sampaikan dari itu walaupun hanya satu ayat. Nanti kita ini harus dalam segala hal. Termasuk Anda nanti, Ibu sudah contohkan kemarin, ketika Anda misalnya jadi, maafnya nggak ada ARS di sini ya, tapi di farmasi mungkin ya, ketika mendengar seseorang berkata, ya kan, ya sembuh loh, dapat ini, sembuh obat itu. Nah kita harus menyampaikan bahwa ini adalah pemikiran yang salah, ya kan? Wajib tidak disampaikan, harus disampaikan. Meneruskan akidah orang ini sudah terbawa-bawa terus. Nanti dia ngomong kepada anaknya lagi, nah aku loh gara-gara nombor ini sembuh loh. Itu tertanam di otak anaknya, dia di pemikiran anaknya terus berkembang menjadi akidah yang salah. Bukan Allah jadi yang menimbulkan, tapi karena si Anda sebagai orang farmasi harus menjelaskan atau Anda seorang perawat kita bertemu, jelaskan, Bu, ini obat ini dan dokternya mau pakai apa? Kalau Anda bilang Anda salah, karena membiarkan orang salah. Itu yang biasa kita bilang. Tapi yang cukup dulu karena banyak sih yang ingin dijelaskan. Oke, baik, terima kasih Bu atas masukannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari 1B. Silakan.